Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian 17. Selamat mendengarkan. Setelah cukup kelengkapan untuk berumah tangga, barulah ia ke Sumpur kembali akan menjemput Ramalah dan kalau mungkin mak guna Jua. Walau bagaimana Jua pun susahnya dan sulitnya bercampur dengan mentuanya yang cerewet dan tinggi lawa-lawa itu. Tetapi Marah Adil tiada sampai hati menceraikan dia daripada anak yang hanya seorang itu. Boleh dicoba, mungkin dirantau orang. Ia insaf akan dirinya dan keadaannya, ujar Marah Adil kepada Ramalah istrinya ketika mereka itu berunding tentang orang tua itu. Baik, sahut perempuan itu. Dinda menurut saja, memang jika kita sabar dan dapat menyelami isi cita-citanya, lama-kelamaan tentu kita dapat juga membawa dia ke jalan kebenaran. Apalagi waktu yang akhir ini sudah jauh peranginya. Mudah-mudahan dia takkan mau berbuat bencana lagi. Penglihatan dan pengalamanku pun begitu jua, ujar Marah Adil pula kepada istrinya. Dalam pada itu, aku tahu betul sudah bahwa ibu tidak suka kepadaku. Oleh karena aku tidak dapat menyenangkan Adinda, bahkan sampai hati membawa Adinda sama-sama berlumur lumpur di tengah sawah dengan daku. Keinginannya Adinda harus duduk bersenang-senang di rumah bagus, berpakaian indah-indah dan perhiasan emas intan yang bersinar kilau-kilauan. Rupanya ibu beringinkan menantu kaya, seorang saudagar muda yang porah. Nah, jika ibu sudah tinggal di kota besar yang ramai, ibu akan dapat memperhatikan bagaimana corak kehidupan tiap-tiap golongan manusia. Benarkah saudagar muda, kecuali saudagar besar-besar, lebih senang dan lebih berbahagia hidupnya daripada orang tani seperti sanak saudara kita di kampung ini? Ramalah memandang kepada suaminya dengan tenang seraya berkata lambat-lambat. Asal mata ibu tidak bertambah silau melihat pelbagai corak dan aneka warna kota besar itu, Kanda. Ya, moga-moga beliau bertambah insaf akan dirinya, Dinda. Syukur kalau begitu, sahut Ramalah kepada suaminya, Marah Adil. Mereka itu bersiap-siap. Rumah, sawah, ladang, dan harta yang lain-lain diserahkan kepada keluarga sepesukuan supaya dipeliharanya dengan patut, biasanya dengan cara berbagi hasil. Ketika mereka itu akan melangkahkan kakinya dari bendulnya, banyaklah orang setangga melepas dengan doa selamat. Di antaranya ada orang yang memberi nasihat, terutama penghulu Marah Adil, agar supaya ia waspada benar-benar bergaul dengan mentuanya. Ingat Marah, katanya, fil perangi si guna lain sekali, jangan sampai marah dua kali, mengalami kesedihan. Setelah itu, ketiga beranak itu pun berangkatlah ke Padang, lalu tinggal di belakang tangsi dalam sebuah rumah papan yang telah disewa dan dilengkapi oleh Marah Adil dengan sederhana. Bayang-bayang sepanjang badan, katanya, berkecil-kecil dahulu, moga-moga kelak tercapai jua keinginan. Tentu saja, Kanda, kata Ramalah dengan sukacita. Kalau pandai mengemudikan perahu, sekalipun kecil, sampai jua kita ke seberang dengan selamat. Bermula mereka itu tinggal di situ dengan aman dan sentosa. Pada suatu hari ketika Marah Adil duduk bersenang-senang dengan Ramalah di beranda muka, ia pun bercerita dengan lucunya. Malah katanya, tahukah Adinda bahwa lemak lauk dikunyah-kunyah, lemak kata disebut-sebut? Tahu, terasa asam garamnya. Akan tetapi, apa pula yang akan kita kunyah-kunyah itu? Coba Kanda sebut, sahut istrinya sambil menentang matanya. Peristiwa dahulu bukan buatan susah hatiku menerima surat kawatmu, kata Marah Adil dengan jenaka. Terbang semangatku, apalagi pada malam itu. Apa gunanya kau buka pula tambok lama itu? Yang sudah itu sudahlah,
jawab Ramalah sambil memalis, tak terperikan manisnya. Akan tetapi, kalau tidak karena surat kawatmu itu, barangkali tak luput awak dari bahaya. Dan ya, sedang mengapa Kak ketika itu gerangan? Coba ceritakan, awak dengar, kata Ramalah pula dengan senyumnya. Tempo hari hal itu sudah kuceritakan di kampung kepadamu, bukan? Iya, tetapi ketika itu belum jelas benar lagi kepadaku. Ingatanku masih hilang-hilang timbul. Duka dan suka masih silih berganti. Sekarang, elok hal itu diulang pula supaya boleh jadi pedoman bagi kita dalam kehidupan pada masa yang akan datang ini. Katakan dak, Kak sedang... Oh iya, kata Marah Adil seraya berpikir-pikir. Benar, ketika itu aku sedang berlepas lelah pulang dari pasar. Badanku amat letih dan mataku amat mengantuk. Sebab semalam-malaman dahulu dan sehari-harian itu aku tidak memicingkan mata barang sekejap juga. Apa sebabnya, Kanda? Tanya Ramalah seraya memandang tenang-tenang kepada suaminya. Entahlah, cuma hatiku amat rindu hendak pulang. Rupanya keluh kesahku terdengar jua oleh jiwa Kanda, meskipun kita berjauh-jauhan, kata Ramalah dengan senyum manis. Marah Adil memandang kepada istrinya dengan matanya bersinar-sinar. Ya, alamat hati, katanya. Bergerak di situ, membalas di sini. Dan sesudah kutenangkan pikiranku, kusabarkan hatiku, keesokan harinya aku pun bersiap akan berangkat ke Teluk Betung. Kawan-kawanku heran tercengang semuanya, lebih-lebih si Karim dan si Manan, sekutuku. Sangkanya aku mendapat kawat kematian. Ndak kemana engkau Marah, katanya kepadaku dengan cemas. Kawat apa tadi itu? Siapa yang mati? Mukamu kusut benar rupanya. Tidak, jawabku. Hanya kabar penting, aku hendak pergi kepada Mama di Teluk. Uruskan perniagaan olehmu. Dan aku pun melompat ke atas Oto, yang kebetulan sudah sedia akan berangkat ke Tanjung Karang. Bagaimana perasaan Kanda dewasa itu? Kata Ramalah kepada suaminya, Marah Adil. Tentu saja dalam perjalanan itu, hatiku tak senang sedikit jua. Dan meskipun kendaraan itu amat cepat, maklum, abang-abang supir kegila-gilaan, tapi terasa olehku lambat juga. Aku hendak lekas tiba di Teluk, supaya dapat bermufakat dengan Mama Sultan Batuah tentang pertemuan di kapal dahulu, dan perhubunganku dengan beliau telah kukabarkan kepadamu dengan surat. Jadi tak guna aku ulang pula. Nah, aku hendak lekas beria, berbukan dengan induk semang, bahkan mama kandungku itu. Sesampai ke sana, aku bacakan surat kawatmu itu kepadanya. Aku minta bagaimana timbangannya. Ia termenung sejurus. Aku perhatikan tenang-tenang. Pada air mukanya tampak jelas kepadaku bahwa ia pun sangat terharu pula. Akan tetapi akhirnya ia berkata dengan lemah lembut. Marah, ujarnya. Memang sulit perkara itu, tak patut dilalaikan. Apa kata istrimu dalam surat kawat? Ia dalam bahaya. Nah, bahaya yang serupa itu kerap kali terjadi di negeri kita. Ah, yang bagaimana, Mama? Tanyaku dengan cepat. Sebab cemas tak terbayang dalam ingatanku. Asut petenah, jawabnya. Sangkaku takkan berbeda amat halmu dengan hal baginda alam baru-baru ini. Apa halnya? Coba Mama ceritakan, kataku. Ia mulai bercerita dengan perlahan-lahan. Engkau tahu, ujarnya, bagaimana alam itu amat rajin dan sungguh berusaha menggalah sekian kemari, tak tahu lelah dan payah, tak peduli hujan dan panas, hemat, cermat, dan hati-hati. Usahanya itu pun diberkati Tuhan. Dalam 8 bulan saja ia sudah bermodal kira-kira 900 rupiah. Ia sudah berkedai tetap di negara Ratu, jauh di hulu tanah Lampung ini. Akan tetapi rupanya ada orang yang dengki dan iri hati kepadanya. Ia pun dipetenahkan oleh salah seorang kawannya bahwa ia sudah melarat dan tak dapat diharapkan akan balik pulang lagi. Kabar buruk itu sampai kepada mentua dan istrinya yang tinggal di kampung. Jadi bagaimana? Dengan tak berpikir panjang lagi, mentuanya memaksa anaknya minta cerai, minta takli kepada kadi.
Demi didengar ramalah perkataan yang akhir itu, ia pun menarik napas panjang dan pucat. Marah Adil terkejut berhenti bercerita sejurus dan berkata dengan cemas, "Hei, mengapa Adinda? Ada apa?" kata Marah Adil kepada ramalah istrinya. Tidak apa-apa," kata istrinya dengan cepat, seraya menoleh ke belakang. "Akan tetapi muka Adinda, ya barangkali ibu ada di dapur?" "Tidak, dia tidak ada di rumah, pergi ke pasar kampung Jawa tadi." "Teruskanlah cerita, Kanda. Jadi bagaimana kesudahan nasib Baginda Alam itu?" "Sedih, tapi sebelum kuceritakan cerita sedih itu, baiklah ku ketengahkan dahulu kebalikannya. Sebagaimana telah Adinda ketahui, aku merantau sekali itu beruntung sangat. Lain daripada beroleh modal sedikit, aku mendapat pula sanak saudara dan terutama pengalaman hidup yang amat besar harganya dan artinya. Lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat. Sungguh, sepanjang penglihatanku dalam perantauan itu kebanyakan bangsa kita, orang Minang maksudku, tiada malas, tiada pernah membuang-buang waktu. Bahkan siang malam boleh dikatakan mereka itu memikirkan dan menjalankan pekerjaannya, perniagaannya. Oleh karena itu orang Minang tidak susah mencari modal kalau mereka sudah pandai memakai hasil jerih payahnya. Artinya sudah tahu memperturunaikan uangnya. Modal yang diperolehnya itu sebagai saudagar-saudagar bangsa asing. Aku rasa niscaya mereka itu dapat merebut pasar di kota-kota dari tangan bangsa Cina misalnya. Atau sekurang-kurangnya tidak kita akan menjadi salah satu saingan yang hebat bagi mereka itu." "Apa maksud kakak?" tanya Ramalah dengan agak tercengang. "Maksudku, sampai sekarang setengah orang kita belum pandai mempergunakan hartanya, belum pandai membuat uangnya jadi modal yang makin lama makin bertambah besar. Hanya baru ingatannya kalau sudah beruang sedikit akan menyenangkan dan menggagahkan dirinya, yaitu menambah-nambah banyak istrinya, dari seorang jadi 2 sampai 4. "Ah, Kanda," sahut Ramalah kepada suaminya. "Tak peduli, meskipun orang perempuan sudah berpunya, hendak direbut jua oleh mereka itu dengan kekuasaan uangnya itu. Apalagi suasana kampung pun seolah-olah menguatkan hawa nafsu orang muda. Orang muda kaya akan berbuat demikian. Contohnya kesedihan sebagai terjadi kepada diri Baginda Alam itu. Ya, akhirnya," kata Mama Sutan Batuah kepadaku, "pertalian Baginda Alam putus dengan istrinya. Kasihan, dan 2 kali kasihan lagi, sebab tiada lama antaranya terdengar kabar bahwa perempuan itu akan nikah dengan salah seorang kawan Baginda Alam sendiri. Kawan yang selapik, seketiduran, sepenggalasan dia juga. Jadi demikianlah tipu daya orang dalam pergaulan hidup ini." "Marah," kata Mama Sutan Batuah, "kamu mesti ingat bahwa tidak sekalian orang boleh dipercayai, tidak sekalian orang bersyukur melihat kebaikan nasibmu. Siapa tahu barangkali istrimu, bahkan barangkali mentuamu sudah dapat petenah semacam itu pula. Tetapi," katamu dengan darah sirap, "siapa yang akan mempertenahkan hamba ini? Seorang pun tak ada orang kampung hamba yang sepenggelasan dengan hamba di tanah Lampung ini." "Siapa tahu," kata Mama Sutan Batuah dengan tersenyum memikirkan kealpaanku. "Mungkin karena kelurusan hatimu, engkau lupa memperhatikan kolenah orang, Marah." Begitu sahut Batuah. "Oh ya Mama, baru malam kemarin dulu di Lepau udah patah hamba ingat bahwa engkau Sultan Baginda yang kaya itu sekampung dengan hamba. Seperti kata Mama di kapal dahulu dan seperti peringatan si Karim jua. Tetapi dia orang baik-baik, bukan? Siapa tahu," katanya, "kalau tetapi tak guna kita rentang panjang perkara itu, melainkan kita harus berikhtiar secepat-cepatnya." "Ya benar," ia berpikir sejurus. "Nah, lebih baik engkau lekas berangkat pulang dengan kapal di muka ini 3 hari lagi," katanya pula dengan tegas. Ramalah menunduk ke lantai. "Oh, benar kiranya petenah itu berasal dari laki si Nurani itu. Manusia
orang setangga sendiri, katanya di dalam hatinya. Dan ketika suaminya melanjutkan ceritanya, ia pun mengangkatkan kepalanya dan memasang telinga pula. Sebentar itu juga disuruhnya aku mengirim surat kepada si Karim di gedung tataan, menyuruh dia datang ke Teluk akan berhitung. Keesokan harinya sekutuku itu pun datang, lalu dihitung laba rugi perniagaan kami. Dengan terkejut besar hati, sebab tak kusangka-sangka menurut perhitungan itu kulihat aku beroleh bahagian 1.100 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Ramalah dengan sukacita dan berseri-seri mukanya. Uang kontan sekaliannya diberikan Mama Sultan Batuah kepadaku. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.